Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Gary Faugunaldi dan saya sendiri Luki Alparisi akan menjelaskan tentang teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah al-hajah, penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja, al-iktisab, yang wajib dituntut, fardu kifayah, berlandaskan etika, syariah, dalam rangka menuju kemaslahatan, maslahah, menuju akhirah. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba merupakan rangkuman dari akidah, akhlak, dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktivitas individu, tapi juga pada interaksi secara kolektif. Individu dan kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem. Terlebih lagi ada kecenderungan nilai moral dan praktek yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual. Menurut Halim, 2014, nomor 30. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah, yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi. Pujiono 2006-198. Konsep konsumen adalah raja menjadi arah bahwa aktivitas ekonomi khususnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar relativitas dari keinginan konsumen, di mana Al-Quran telah mengungkapkan hakikat tersebut dalam firman-Nya. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang. Quran Surat Muhammad ayat 2. Kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi. 1. Kaidah syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. 2. Kaidah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah, sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi, yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Jika seorang muslim menikmati rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka dia senang bila tanda nikmatnya terlihat pada hamba-hambanya. Yang ketiga, kaidah ilmiah, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat, kaidah amaliyah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya. Maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. Yang kelima, kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitas atau jumlah, harus juga dalam batas-batas syariah. Dasar atau landasan tentang konsumsi ini juga terdapat pada Al-Quran dalam 1. Quran Surat Al-Maidah ayat 4-5, memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang baik dan halal dalam memperolehnya. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, melarang untuk mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Prinsip konsumsi dalam Islam. 1. Prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah,
daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. 2. Prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas." 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan, karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan, dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan." 5. Prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia, sebagaimana Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu Nabi tentang kamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Keseimbangan konsumsi dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31. "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Keseimbangan konsumsi dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Kepuasan konsumsi seorang muslim bergantung pada nilai-nilai agama yang diterapkan pada rutinitas kegiatannya. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan maupun spiritual. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal dan haram saja, tetapi juga aspek cocok, bersih, dan tidak menjijikan. Perbedaan konsumsi dalam ekonomi Islam dan konvensional. Teori konsumsi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari segi tujuannya. Dalam Islam, sangat memperhatikan maslahah akan barang
atau jasa yang akan dikonsumsi, agar mendapatkan keridhoannya dan bermanfaat untuk akhirat serta dunianya. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, lebih memperhatikan utility dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Apabila barang atau jasa tersebut lebih memuaskan, akan lebih baik baginya. Persamaannya dalam hal ini, yaitu tujuan secara umum oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta mempertahankan hidup di dunia. Di slide terakhir, ada kegiatan konsumsi dalam Islam. Ada dua faktor yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh berlebih-lebihan dan harus mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.